Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Family adalah keluarga, ya. Jadi kita merenungkan firman Tuhan, tujuannya adalah untuk membentuk keluarga agar keluarga menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati. Saudara, Rasul Paulus selanjutnya memberi tahu, jikalau karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ya. Saudara, biasanya di sekolah itu ada BP, ya, bagian untuk penyuluhan, konseling. Begitu juga di gereja. Di gereja itu ada konseling, jadi orang sebelum dia dibaptiskan ada nasihat-nasihat yang diberikan, dan juga orang yang mau menikah ada konseling pranikah. Jadi kalau di tempat pekerjaan juga ada, ya, sebelum orang bekerja sudah lulus sekolah biasanya ada juga nasihat untuk menentukan dia itu bagusnya bekerja di bidang mana. Jadi kalau dia cocok bidangnya, bisa bekerja lebih baik dan juga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau orang mau menikah, mengikuti konseling pranikah, tentunya pernikahannya dimasuki, maksudnya orang masuk ke dalam pernikahan dengan nasihat sehingga mereka mengerti bagaimana hidup dalam pernikahan. Jangan sampai mereka baru menikah tidak lama, loh menikah tuh begini ya, kok nggak enak. Dulunya saya ngurusi diri sendiri, sekarang ngurus berdua. Bukannya meringankan beban, tetapi menambah beban. Ada yang begitu saudara, ada yang mereka merasa kecewa setelah menikah. Nah, karena tidak masuk ke dalam pernikahan dengan nasihat. Seorang pendeta itu karunia-Nya banyak, ya. Dia bisa bernubuat, khotbah, dia mengajar, dia melayani, dia menasehati, ya, hampir semuanya dia lakukan. Karena memang disiapkan, dia sudah bersekolah dan disiapkan untuk dapat menjalankan tugas-tugas ini. Namun kalau memang karunia-Nya, kalau dia menasehati itu bisa klop, bisa pas, nasihatnya bisa dijalankan, ya. Hati-hati, kadang-kadang orang mencari nasihat sama tetangga atau sama orang yang memang mereka sudah ada pengalaman, tetapi kadang-kadang ada yang pengalamannya pahit sehingga nasihat yang diberikan itu kadang-kadang kurang pas, ya, sehingga orang memasuki rumah tangga atau orang untuk mencari pekerjaan tetapi bukan yang cocok dengan dirinya karena motifnya berbeda. Jadi saudara-saudara, kalau memang karunia kita itu bisa menasihati, sebetulnya orang tua itu harusnya punya karunia menasihati, ya, karena dia harus menasihati anak-anaknya. Nanti juga menantu, cucu harus diberi nasihat. Nah, kalau dia ada karunia-Nya, nasihatnya enak didengar dan memberi jalan yang baik, mengarahkan kepada keputusan yang benar. Jadi marilah kita belajar, ya, menjadi penasihat juga belajar. Perlu punya pengetahuan juga, apalagi untuk konseling pranikah, konseling untuk membesarkan anak, konseling untuk rumah tangga sesudah menikah. Juga perlu ada konseling bagaimana membesarkan anak, ya, sehingga anak itu ada bimbingannya supaya anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang bermoral, dia bisa kreatif, disiplin, ya, dan juga belajar secara formal dengan baik. Jadi anak itu dapat mendapat pengetahuan yang baik karena ada pengarahan dari orang tua. Nah, sebaiknya orang tua berdua. Kalau suami istri dua-duanya
menjadi pembimbing anak-anaknya, biasanya anak-anaknya cenderung sukses, ya, dapat hidupnya lebih tenang, lebih merasa aman, sehingga dia bisa belajar lebih baik. Nah, demikian saudara untuk karunia menasehati. Semoga kita semuanya dapat mencari karunia kita, dan tapi jangan bilang tidak punya karunia sehingga saudara tidak menasehati anak, ya. Ada orang yang menasehati anak tapi dengan marah-marah, ya, dengan kata-kata yang negatif, dengan kata-kata yang kasar. Jadi kalau punya karunia itu dia akan menasihati dengan baik. Kalau saudara merasa tidak punya karunia, saudara belajar, ya, belajar. Walaupun tidak sebagus orang yang punya karunia, tetapi kalau saudara belajar, saudara punya pengetahuan, saudara juga bisa memberikan nasihat. Tuhan, terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang kami renungkan. Biarlah Tuhan para orang tua ini dapat menjadi nasihat bagi anak-anaknya, dan para pemimpin di gereja juga dapat memberi nasihat kepada anggota jemaatnya, dan setiap orang akan saling memperhatikan dan saling memberikan nasihat, khususnya mereka yang punya karunia nasihat, supaya digunakan untuk menjadi berkat nasihat-nasihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara, semoga saudara semuanya dapat mengembangkan karunia saudara dan menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.